Welcome to Simple Logic, a place to share points of view and knowledge with the simplest mindset. Dalam ujian hari ini tanggal 7 Desember tahun 2023. Ada sebuah masalah dalam server Moodle, yang kami setting untuk salah satu sekolah di Nganjuk, Jawa Timur. Keterangan dari error yang muncul adalah error reading from database atau tabel, registration _hubs, does not exist. Hal tersebut terjadi karena ada kesalahan mengenai terhubungnya server web dengan database. Dalam kasus yang kami alami saat ini, terjadi karena penuhnya file inodes. File inodes adalah salah satu kelemahan yang terdapat pada sistem operasi Linux yang menggunakan sistem partisi ext1 hingga ext4. Dalam website linux.com, inodes adalah cara penulisan file di tempat penyimpanan dalam sebuah sistem operasi berbasis Unix atau Linux. Karena cara penulisannya yang unik, maka sistem partisi ext1 hingga ext4 memiliki batasan jumlah file maksimal yang bisa dibuat. Bukan kapasitasnya, melainkan benar-benar jumlah filenya. Diibaratkan, harddisk berkapasitas 100 GB. Maka kapasitas maksimalnya memang 100 GB, tetapi yang jadi masalah adalah jumlah filenya. Dalam sistem partisi ext4, jumlah batasan file ditentukan pada saat partisi diproses instalasi dan tidak akan bisa dirubah di kemudian hari. Kita anggap harddisk berkapasitas 100 GB dengan batasan inodes 100 file. Maka jika dia diisi file-file kecil seperti file teks yang berkapasitas 1 kilobit sejumlah 100 file, sistem inodesnya akan menyatakan penuh dan sistem operasi Linuxnya tidak akan bisa menambah jumlah file satupun, meskipun kapasitas harddisknya masih 99,99 GB. Contoh ilustrasi ada pada screenshot server kami yang kami tampilkan pada layar. Bisa dilihat bahwa kapasitas harddisk di tempat kami masih sisa 50%, atau 48.962.948 kilobita dari 101.304.328 kilobita. Tetapi pada file inodes terlihat 6.471.680 file telah terisi semua atau sudah terisi 100% dari total file yang bisa dibuat oleh sistem pada partisi ext4 tersebut. Karena jumlah file inodes dalam sebuah server tidak bisa dirubah lagi setelah proses instalasi selesai, maka satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah menghapus file-file yang tidak lagi digunakan oleh sistem operasi tersebut. Kami mulai menghapus file-file dari temporary file, download, dan log hingga remove beberapa paket instalasi tambahan. Dan akhirnya mampu mengurangi penggunaan file hingga 50 ribuan. Namun hal tersebut masih jauh dari kapasitas inodes yang seharusnya bisa mengelola hingga 6 jutaan file. Sehingga kami terus berusaha mencari berbagai file yang tidak lagi digunakan oleh sistem. Dan pada akhirnya kami menemukan sebuah file kecil dengan jumlah yang sangat amat banyak, pada cache Moodle. Karena memang server ini khusus menangani Moodle sebagai tempat e-learning system pada sekolah tersebut. Untuk itu solusi yang kami temukan adalah melakukan purge cache Moodle pada menu Administration block lalu Site Administration lalu klik Development dan klik Purge all caches. Atau bisa juga menggunakan CLI pada server Linuxnya, apabila website Moodle terlanjur tidak bisa diakses. Dengan perintah php_var_html_admin_cli_purge_caches.php. Perintah di atas menyesuaikan di mana kita menaruh instalasi Moodle. Yang pasti dia ada di dalam folder web Moodle Anda di
admin_kli_perch_caches.php. Dalam situs https://docs.moodle.org/n_perch_all_cache. Dijelaskan bahwa salah satu fungsi dari Perch Caches ini adalah ketika melakukan perubahan pada tema atau kode Moodle Anda secara umum. Ini menghapus data cache, dan setelah merefresh halaman browser Anda dengan Ctrl plus F5, Anda akan melihat perubahan yang telah Anda buat. Moodle dapat menyimpan cache tema, JavaScript, string bahasa, teks yang difilter, airspeed, dan banyak data perhitungan lainnya. Menghapus cache ini akan menghapus data tersebut dari server dan memaksa browser mengambil kembali data. Sehingga Anda dapat yakin bahwa Anda melihat nilai terkini yang dihasilkan oleh kode saat ini. Tidak ada bahaya dalam membersihkan cache. Namun situs Anda mungkin tampak lebih lambat untuk sementara waktu hingga server dan klien menghitung informasi baru dan menyimpannya dalam cache. Seperti penjelasan pada website tersebut, tidak ada bahaya apapun ketika kita melakukan purge cache di server Moodle kita. Dan pada akhirnya kami merasa sangat lega karena mampu membuat Inodes di server Moodle kembali ke angka kosong sebesar 5 jutaan dari kapasitas maksimal 6 jutaan file. Kesimpulan dari kejadian ini adalah file cache pada Moodle terus bertambah secara signifikan sebanding dengan semakin seringnya server Moodle digunakan. Dalam kasus ini cache Moodle sejumlah 6 jutaan tersebut penuh dalam kurung waktu kurang lebih 4 tahun sejak 2019, padahal Moodle hanya digunakan antara 2 hingga 4 kali dalam setahun. Pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester saja. Setelah kami amati pada saat ujian berlangsung, Inodes akan terus bertambah karena Moodle terus membuat sebuah file baru setiap satu soal dijawab oleh satu orang siswa. Sehingga jika satu orang siswa menjawab 30 soal, maka ada kurang lebih 30 file baru yang dibuat. Hal itu lantas dikalikan jumlah seluruh siswa di sekolah tersebut dan dikalikan lagi sesuai jumlah pelajaran yang diujikan. Dan setelah satu hari ujian, dan diikuti 1.300-an siswa, terdapat sekitar 200 ribuan file Inodes baru pada server Linux di mana Moodle tersebut berada. Maka solusi yang kami sarankan adalah sering melakukan purge cache Moodle. Paling tidak setiap selesai minggu ujian. Atau bisa juga menggunakan cron job, agar purge cache bisa dilakukan secara otomatis oleh sistem pada interval waktu tertentu. Dan agar tidak terjadi masalah yang sama di kemudian hari, kami mulai berpindah menggunakan BTRFS sebagai sistem partisi utama pengganti ext4 yang sudah cukup lama kami gunakan pada berbagai server Linux yang kami kelola. Karena dari beberapa sumber informasi yang kami peroleh, salah satu kelebihan dari BTRFS adalah tidak ada batasan jumlah Inodes. Atau batasan jumlah Inodesnya berkali-kali lipat dari ext4. Sehingga bisa dikatakan hampir tidak ada batasan. Karena dalam tabel perbandingan di layar, bisa dilihat bahwa ext4 memiliki batasan Inodes 4 miliar. Sedangkan BTRFS memiliki batasan 2/64 atau sebesar 18 kuintiliun 446 kuadriliun 744 triliun. Karena jumlah Inodes yang begitu banyak pada sistem BTRFS. Dalam sistem Linux yang kami install menggunakan sistem partisi BTRFS, tanda Inodesnya adalah strip atau identik dengan tidak ada batasan. Sekian berbagi pengalaman dari kami para pembelajar jaringan dan terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang menggunakan Moodle sebagai sarana untuk menjalankan e-learning di berbagai tempat.